Halo rekan-rekan trader, hari ini kita akan menjelaskan tentang risk dan reward, serta apa kerugian kalau teman-teman terus-menerus mengalami loss. Langsung aja tonton video berikut ini. Dan reward itu sebenarnya adalah hal yang paling simpel yang perlu diketahui oleh setiap trader. Kenapa? Ya karena ini adalah medan perang teman-teman sekalian. Dan teman-teman tuh harus mengetahui bahwa yang paling penting dalam trading itu bukan seberapa hebat teman-teman menganalisis. Walaupun ya, itu adalah salah satu cara teman-teman juga bisa konsisten untuk profit atau misalnya konsisten dalam trade. Tetapi hal yang paling basic adalah teman-teman memiliki risk dan reward ratio yang aman. Apa yang disebut sebagai risk dan reward ratio yang aman? Teman-teman tuh harus ketahui bahwa yang namanya trade, teman-teman tuh ingin meminimalisasi risiko yang ada dengan memaksimalkan profit yang bisa didapatkan. Oke. Dan risk reward yang paling normalnya itu adalah 1:2. Which is kalau teman-teman ingin profit $5, maka maksimal loss teman-teman adalah $2,5 per trade-nya. Begitu. Kenapa sih ini penting? Nah, di sini di sebelah kanan sini ada table, ya ada table percent loss drawdown versus percent gain to recover. Ini hal yang paling simpel dan mungkin orang-orang itu banyak salah kaprah, terutama ketika teman-teman itu trading tanpa tahu risk dan rewardnya. Semisal teman-teman kehilangan 10% dari capital, teman-teman punya $1.000, teman-teman kehilangan $100, itu adalah 10% capitalnya hilang. Dan teman-teman tuh harus bisa mengembalikan sebesar 11,11%. Kelihatannya ya berbeda hanya tipis ya, 1,11% aja. Tapi semakin turun, teman-teman akan melihat perbedaannya yang sangat amat masif. 20% terhadap loss yang terjadi di capital kita perlu profit 25%. 30% kita perlu profit 42,85, 40% kita perlu profit 66,66, dan kalau 50% teman-teman kehilangan, teman-teman harus bisa profit 100%. Which is sebenarnya kalau teman-teman bisa menjaga kapitalnya hanya maksimal 10% dan teman-teman bisa profit 100%, ini jauh lebih bagus dan lebih kelihatan make sense. Misal teman-teman punya $1.000 dan teman-teman ingin menghasilkan menjadi $2.000. Itu jauh lebih kelihatan make sense dibandingkan teman-teman punya $500, teman-teman ingin flip back untuk ke 1.000 dan nanti ke 2.000. Kenapa? Karena kerjanya 2 kali. Dan itu teman-teman harus profitnya sebesar 200%. Lebih susah, ya kan? Dan teman-teman terus-menerus sampai teman-teman lihat 70%, 80%, 90% dan kehilangan 100% kapitalnya. Sehingga apa? Sehingga pengetahuan tentang risk dan reward ratio ini adalah hal yang paling mendasar yang teman-teman harus ketahui. Apakah ada hal atau standar baku untuk menempatkan risk dan reward? Sebenarnya nggak ada. Ini depends terhadap gaya trading teman-teman sekalian. Apakah teman-teman tradingnya sebagai seorang scalper, teman-teman swing, atau teman-teman punya trading intraday? Apakah teman-teman punya risk appetite yang lebih besar, lebih kecil, atau apakah teman-teman punya tambahan modal untuk menutupi loss drawdown-nya dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, ketika teman-teman memahami hal seperti ini, maka teman-teman sudah tahu ketika trade jangan sampai kehilangan kapitalnya. Ya, teman-teman harus pahami bahwa kehilangan kapital dalam trade itu adalah hal yang paling berbahaya. So, capital protection itu adalah hal yang paling penting untuk teman-teman pahami dan jangan sampai kapital ini hilang. Kenapa? Karena ketika teman-teman ingin snowballing effect, teman-teman ingin memutar ingin menghasilkan profit lebih dan lebih, ya, ingin berupaya untuk mendapatkan keuntungan dari kapital yang ada, teman-teman harus punya kapital yang kuat dulu. Which is gak boleh kehilangan capital. Teman-teman boleh kehilangan profit. Misal teman-teman profit modal $1.000, profit $1.500, terus $1.500-nya habis. Itu nggak masalah. Selama modal utamanya nggak hilang. Selama modal $1.000-nya nggak pernah hilang, itu nggak masalah. Kenapa? Karena dengan kondisi dan juga kemampuan yang sama, teman-teman bisa regain kembali $1.500 tadi. Yang susah adalah ketika teman-teman kehilangan capital ini. Kenapa? Misal teman-teman kehilangan capital sampai 50%, maka satu, teman-teman harus mampu flip back kembali ke capital awal, jadi BEP kembali, dan teman-teman harus nge-flip kembali akunnya agar bisa profitable. Nah, jauh lebih susah. Makanya pahami bahwa yang paling penting itu bukan bagaimana mendapatkan profit yang besar, walaupun memang itu tujuan kita. Tapi yang terpenting saat ini adalah bagaimana memastikan kapital kita bisa terproteksi dengan baik.
Dan itu yang teman-teman harus lakukan ke depannya. Kalau teman-teman ngerasa bahwa video ini bermanfaat, teman-teman boleh tinggalkan like dan share ke teman-teman yang lain. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman boleh berkomentar. Thank you dan salam profit.